Hello all. Pada video kali ini kita akan bahas pembahasan 3 structure ya, soal nomor 1 sampai dengan 15. Sebelum kita masuk ke soal, ada baiknya kita lihat dulu key points ya sebelum kita mengerjakan soal-soal structure. Harus diingat bahwasanya setiap kalimat dalam bahasa Inggris itu harus ada subjek dan verb. Jadi kita mulailah menganalisa kalimat inti subjek verbnya. Jika subjek verbnya tidak ada, berarti carilah opsi yang bisa jadi subjek pada kalimat tersebut. Jika verbnya yang tidak ada, cari opsi jawaban yang layak atau bisa menjadi verb untuk kalimat soal tersebut. Jika kedua-duanya tidak ada, berarti kita cari opsi yang ada subjek dan verbnya. Oke. Atau kalau kedua-duanya ada, nah di sini baru kita analisa objeknya, adverbnya, apakah dia single atau multiple sentences, konektornya dan sebagainya. Oke. Sekarang kita mulai saja pada soal nomor 1 ya. Di sini subjeknya ada cubist ya. Verbnya ada were concerned ya. Subjek ada, verb ada, ini single sentence. Di sini kita cari clue-nya, ada how. How itu biasanya diikuti oleh infinitive ya. How to. Kalau yang biasa ngenet itu biasanya kalau searching engine pakai how to ya. Oke. Di sini ada how berarti infinitive, maka jawabannya adalah C. Oke, the cubists were concerned with how to represent. Oke. Lanjut lagi ke soal nomor 2. Di soal subjek verb tidak ada, ini ada keterangan sometimes ya. Berarti kita perlu subjek dan verb, dan ini single sentence, maka jawabannya adalah C. Oke. Jadi kalimatnya menjadi sometimes it's difficult to place physics chemistry into separate categories. Oke, lanjut lagi ke soal nomor 3. Di soal nomor 3, subjek ada, verbnya ada. Di sini ada clue-nya, koma. Antara dua koma berarti dia positif. Nah, apa itu apositif? Sudah saya bahas pada Twitter saya. Oke, silakan dilihat. Oke. Berarti tidak berbentuk kalimat karena ini sudah ada subjek dan verb. Nah, apositif fungsinya itu menjelaskan kata sebelumnya. Nah, dalam hal ini menjelaskan Martha Graham. Maka jawabannya adalah B. Okay. Martha Graham. Who is Martha Graham? One of the great modern choreographers. Okay. Lanjut lagi ke soal nomor 4. Nah, kita lihat di sini. Yang ini cuma additional info ya, bukan, tidak ada subjek verb di situ ya. Ada sih, tapi karena di sini ada kata long before children, berarti dia bukan kalimat inti. Kalimat intinya di sini communicate, itu verbnya. Verb intinya communicate, subjeknya tidak ada. Dari A, B, C, D yang layak jadi subjek ya cuma ini day ya. Day ini pengganti dari children ya. Oke. Lanjut lagi ke soal nomor 5. Nomor 5 di sini kita bisa lihat subjeknya the musicians ya. Yang ini cuma tambahan karena ini prepositional phrase. Ini verbnya is arranged. Jadi the musicians is bukan, waduh, maaf, salah saya. Subjeknya ini the sitting ya. Ini prepositional phrase, ini prepositional phrase juga. Ini juga prepositional phrase, ini verb. Jadi the sitting is arranged, kalimatnya pasif. Pasif biasanya diikuti oleh by.
maka jawabannya adalah D. Oke, lanjut lagi. Soal nomor 6. Soal nomor 6, the race itu subjeknya, verbnya itu adalah has consumed. The race has consumed. Nah, kalau Anda sudah bisa melihat kalimat seperti ini, saya yakin jawaban Anda bisa betul semua, karena mudah sekali untuk menentukan jawaban ya. Di sini the race has consumed ada and conjunction, kiri kanan harus sama, makanya jawabannya adalah A. Jadi the race has consumed and yielded. Nah, oke. Itulah namanya conjunction and. Oke. Lanjut lagi ke soal nomor 7. Di soal nomor 7 ini sudah ada subjek experiments ya. Ini prepositional phrase. Ini juga prepositional phrase ya. Berarti yang hilang adalah verb. Di sini ada keterangan before 1900, berarti past tense ya, bisa maksudnya tensesnya past, bisa past tense, past continuous, past perfect. Karena di sini ada dua, cuma B dengan C, inilah yang bisa menjadi jawaban yang benar karena maknanya masuk ya. Kalau yang ini were conducting itu harus ada kalimat lain lagi, karena past continuous itu harus diikuti kalimat lain untuk menjelaskan konteks. Misalnya I was sleeping when she came. Jadi konteksnya itu when she came, saya sedang tidur. Di sini cuma single sentence, makanya jawabannya adalah C. Lanjut lagi ke soal nomor 8. Ini bentuknya hampir sama dengan yang tadi, formatnya apositif, ada koma 2, tapi sudah dikasih sebagian ya apositifnya. In 1785, kalimat intinya university was the first, makanya kita melengkapin saja di sini apositifnya ya, sehingga jawabannya adalah A. Jadi University of Georgia, chartered in 1785, was the first state. Oke. Lanjut lagi ke soal nomor 9. Ini info tambahan, subjeknya ini, verbnya ini, oke. Ada konektor, di sini ada verb juga, berarti yang hilang subjek. Subjek sudah ada, berarti yang hilang sebagian. Jadi where once ini cuma penjelasan ya. Oke. Jadi yang benar adalah D. Oke. Kenapa kita bisa tahu D? Karena di sini maknanya kecuali, bukan but ya. Seperti dilakukan nothing but love. Nah, di situ kan kecuali, bukan but. Kalau kita memaknainya kecuali tetapi, ya tidak akan mungkin bisa menemukan jawaban ini. Oke. Soal nomor 10 sekarang kita lihat. Di sini ada positif ya. Ini subjek ada, verb ada, berarti di sini subjek verb. Oke. Karena ada subjek verb, dua kalimat perlu konektor, sehingga jawabannya adalah C. Oke. Jadi inventories show apa? That some libraries had to keep as many as. Oke. Nah, inilah ya, kalau kita bisa melihat subjek verb kalimat inti dengan benar, mudah-mudahan bisa menjawab semua soal dengan cepat dan benar. Soal nomor 11 ya. Soal nomor 11 di sini kita lihat scholarly interest ya, in perception ya. The interest ya, ini penjelasan adverb. The interest ini prepositional phrase ya. Jadi the interest ini verbnya sudah ada, stem. Largely from question about the source and validation of, ada konektor lagi, berarti kita perlu subject verb.
Nah, berhubung di sini pemaknaannya word ini juga sebagai konektor dan subjek pada kalimat tersebut, maka jawabannya adalah B. Oke, sehingga kalimatnya menjadi the scholarly interest in perception stems largely from question about the sources and validity of what is known as human knowledge. Oke. Berikutnya soal nomor 12 di sini. Ini additional info saja, itu subjek intinya ini, verb intinya ini have recognized. Have recognized itu adalah transitive verb ya. Karena dia transitive verb, kita perlu objek. Jadi yang layak jadi objek adalah D ya. Oke, di sini kan need, di sinilah objeknya. They have recognized the need. The need apa? For fed. Nah, kebutuhan apa? Body's need. Jadi jelas ya. Jadi they have long recognized the body's need for fed. 13 kita lihat. Di sini ada subjek economist. Verbnya juga sudah ada, agree ya. Nah, di sini kita lihat ada subjek, ada verb. Subjek ada, verb ada, ketemu lagi subjek verb, berarti kita perlu konektor. Makanya jawabannya itu adalah D. Oke. Jadi agree that nation gain. Nah, oke. Agree that nation gain. Kenapa A tidak bisa? Karena maknanya ngacau jadinya. Agree nation that are gained by. Nah, ngacau. Setuju tentang apa? That nation gain by trading, bahwasanya bangsa-bangsa negara-negara mencapai sesuatu itu melalui perdagangan satu sama lain. Memang di sini perlu juga mengetahui makna kalimat ya. Lanjut lagi ke soal nomor 14. Coba lihat di sini subjeknya development. Ini prepositional phrase, verbnya ini spurred ya. The development spurred the search, ada clue-nya for. Setelah for preposition itu harus kata benda ya, bisa noun, bisa noun clause, bisa noun phrase. Dari A, B, C di sini jawaban yang benar adalah B. Oke. Jadi the development of mechanical timepieces spurred the search for what? For sundials, for more accurate sundials with which to regulate them. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terakhir soal nomor 15 ya. Di sini subjek inti ada, anthropology. Verbnya ada, is a science. Terus di sini juga ada subjek anthropologist, use, dan di sini memang perlu konektor ya, konektor, dan sangat dibutuhkan pemaknaan ya. Kalau kita lihat makna di sini ya, anthropology adalah sebuah sains, ilmu. Nah, kenapa disebut ilmu? Inilah penjelasannya. Makanya kita perlu adverb konektor. Dari A, B, C ini yang adverb connector tuh yang ini. Oke. Sehingga kalimatnya menjadi anthropology is a science, adalah ilmu, in that, di mana anthropologists use, para ahli antropologi menggunakan rigorous sets of method and techniques to document observations that can be checked by others. Oke. Ini memang perlu pengenalan yang mana adverb connector ya, terus konektor sebagai adjektif dan sebagainya. Oke, sampai di sini dulu bahasan kita kali ini. Semoga bisa dipahami, semoga bermanfaat, dan thank you for watching. See you on the next video. Salam.